Kita akan kembali lanjutkan perbincangan Bang Andre. Bagaimana Bang Andre saat ini agar supaya suara untuk partai politik, suara kemudian untuk para caleg ini di Pileg ini tidak tertutup bayang-bayang fokus masyarakat yang sepertinya hanya kasih atensi kepada Pilpres dan juga kasih atensinya atau fokusnya hanya untuk bisa melihat capres-cawapres pilihannya Bang Andre. Ya, tentu sekali lagi dengan Pilpres dan Pileg bersamaan, ya kita harus akui bahwasannya fokus masyarakat tentu lebih tersita kepada pemilihan presiden dibanding pemilihan legislatif. Nah, tapi tentu saya rasa seluruh partai sudah punya pengalaman sejak 2019 bahwa pemilihan langsung antara Pileg dan Pilpres bersamaan tentu kita sudah punya strategi. Nah, saya bicara dalam konteks saya nih, konteks saya sebagai jubir TKN, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, dan insya Allah juga Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran. Apa yang akan kami lakukan? Kami di Gerindra itu sudah mempersiapkan dari awal. Apa yang kami siapkan bahwa kampanye kita bersamaan sekaligus kampanye Pak Prabowo sebagai presiden maupun kampanye Partai Gerindra. Itu yang saya lakukan selama ini. Jadi setiap saya begini Mbak, saya misalnya kemarin Jumat, Sabtu saya ada di Sumatera Barat, lalu hari ini Minggu saya ikut TKN mendampingi Mas Gibran tadi, lalu juga acara nanti rapat di TKN, nanti hari sampai Senin saya, lalu Selasa sampai berapa hari ke depan saya insya Allah akan di Sumatera Barat lagi berkeliling, itu mengkampanyekan Pak Prabowo dan Mas Gibran sekaligus mengkampanyekan diri saya sebagai calon anggota DPR RI. Jadi ini sinergis. Jadi kita mendorong di tim kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran, seluruh partai politik mengkampanyekan ya Pak Prabowo dan Mas Gibran sekaligus mengkampanyekan para caleg. Contoh, baliho-baliho, billboard Andre Rosiade itu di seluruh wilayah Sumatera Barat itu fotonya ada Andre, ada Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai calon presiden. Itu kita lakukan secara bersama-sama. Jadi itu sudah kita lakukan. Jadi menurut saya tidak ada kendala, ya, tidak ada kesulitan kalau memang itu kita lakukan secara sungguh-sungguh. Itu sudah saya lakukan. Lalu yang kedua, tentu soal kontestasi Pileg itu juga tergantung kapasitas, kemampuan dan rekam jejak caleg-caleg tersendiri. Misalnya saya sebagai incumbent ya Putri, tentu rakyat di Sumatera Barat, Dapil Sumatera Barat satu menilai bagaimana kinerja Andre Rosiade setelah terpilih jadi anggota DPR sejak dilantik 20 Oktober 2019. Apakah Andre itu datang diam dan duduk, nggak bunyi sama sekali, tidak memperjuangkan daerahnya atau bagaimana? Nah, alhamdulillah kami sebagai anggota DPR RI, berbagai lembaga survei, apapun lembaga surveinya, baik nasional maupun lokal, itu menunjukkan bahwa kinerja kami Andre Rosiade sebagai anggota DPR RI salah satu yang terbaik di Sumatera Barat. Apapun lembaga surveinya, insya Allah Partai Gerindra selalu unggul dan nomor 1 di Sumatera Barat. Apapun lembaga surveinya, alhamdulillah Andre Rosiade anggota DPR RI berelektabilitas dan paling populer di Sumatera Barat. Nah, itu dari rekam jejak dan kinerja. Dan sekaligus kita fokus mengkampanyekan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi tidak ada kendala Putri, ya, tidak ada kendala, tidak ada masalah kalau Pileg dan Pilpres bersamaan. Sekali lagi, kembali tergantung kepada caleg. Kalau di TKN jelas, kita sudah mengimbau seluruh caleg-caleg kita sinergi saja, mengkampanyekan capres kita sekaligus mengkampanyekan diri, dan itu terlihat dari atribut-atribut baliho, spanduk, alat peraga kita, ada fotonya Pak Prabowo dan Mas Gibran, tentu ada fotonya Andre Rosiade di sampingnya. Seperti itu Putri. Baik, kalau Bang Andre dan juga Pak Huda Petahana, Pak Nanto bagaimana kemudian caranya? Apakah memang juga cara-cara yang sama seperti ini? Sinergi mengkampanyekan berbagai macam partainya, capres-cawapresnya, dirinya sendiri juga? Kalau saya sih secara pribadi kan ada kepentingan pendidikan politik ya, tidak hanya karena persoalan kekuasaan. Jadi saya memiliki tanggung jawab, misalnya jubir TPN ya, maka tanggung jawab saya double. Satu sisi saya harus mengkampanyekan pribadi saya dan mensosialisasikan saya sebagai caleg DPR RI nomor 3 Dapil Jawa Tengah 7 misalnya, saya sampaikan. Yang kedua harus menyampaikan bahwa partai politik usungan kami
nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Jadi agak linear lah kira-kira. Tapi sebenarnya memang harus diakui, pertama pemilu kita ini serentak. Yang kedua model kampanyenya sangat terbatas. Oke. Ya. Apa caleg ini sudah bergerak lebih dulu daripada Pilpres. Jadi DCS itu lebih dulu daripada penetapan DCS. Jadi artinya sebenarnya isu tentang bahwa kita saat ini lebih fokus ke Pilpres enggak juga. Ya karena kita bekerjanya lebih duluan, Mbak. Yang kedua, kenapa kita lebih fokus Pilpres? Ya calonnya hanya 3, sedangkan Pileg calonnya ribuan. Artinya kalau ditanya satu-satu orang pasti agak repot. Tapi problem terbesarnya apabila kalau kami di PDI Perjuangan sebagai partai pengusung amanat Ibu Megawati adalah bagaimana semua gerakan door to door itu setiap caleg, setiap anak ranting, setiap simpatisan harus menyampaikan dan mengampanyekan Pak Ganjar Mahfud untuk Presiden 2024. Model kampanyenya agak sama. Kalau Pilpres, Mbak, mungkin nama, gambar. Kalau Pileg nggak butuh gambar. Karena Bang Andre ganteng, tapi nggak ada di surat suara itu. Nanti ketika dibuka ya? Nggak ada. Bang Huda, mungkin nggak ada. Bang Huda agak enak karena nomor 1 dia. Agak repot dia, sesuai lah. Jadi yang hadir di sini kan bukan efek ya, memang kepastian karena tiga-tiganya sebagai partai pengusung. Ya. Coba yang lain kandidatnya. Nah itu dia. Tapi yang paling penting bagi kami saat ini, kami mendorong memang di bawah itu harus kita akui banyak caleg-caleg yang zigzag juga. Yang penting dirinya kan. Kalau asumsinya begini deh, kalau Pilpres Bang Andri sudah mikir Pilpres, Bang Huda mikir Pilpres. Kebetulan dia incumbent. Kalau yang nggak incumbent mesti dia mikir, Pak. Oh, Pilpres kan sudah banyak yang mikir, ngapain pikir-pikir. Bikin dirinya aja sendiri. Tapi kalau kami memiliki tanggung jawab, bahkan kami sekarang double, Pak. Pertama tidak hanya proses pengawalan mengkampanyekan PDI Perjuangan, tapi mengkampanyekan dan menggerakkan masyarakat untuk mengawasi pemilu itu sendiri. Baik. Karena apa potensi dan sebagainya harus kita gerakkan karena prinsip politik tidak hanya kekuasaan tapi mendidik masyarakat sebagaimana mestinya. Dan itu kami selalu mendorong itu, maka perintahnya adalah tidak perlu banyak selfie lah kira-kira. Yang ada adalah ketok pintu hati rakyat. Ketok pintu dengan cara seperti apa? Berarti ketok pintu hati rakyat ke rumah masing-masing. Door to door tadi makanya Pak Narto bilang. Bahkan kalau Bang Andri nggak perlu nginep di Mbak Huda karena sudah anggota dewan, mungkin nggak perlu nginep ya. Kalau saya perlu. Kalau saya kebiasaan sih, Mbak. Maksudnya ya nggak perlu sungkan juga. Gitu. Jadi kayak Pak Ganjar lah. Dari 2026 dia harus door to door istirahat. Itu bukan pencitraan, Mbak. Dia memang stylenya begitu. Jadi kemungkinan untuk melakukan pendekatan dan instruksi kami jelas di partai juga sudah sangat jelas. Semua partai yang tidak memasang foto nanti akan mendapatkan peringatan. Khususnya foto Pak Ganjar dan Mak Mahfud. Jadi bahkan ada survei sendiri, ada pengawalan sendiri, struktural sendiri. Semua kita kawal dan semoga akan mendapat efek samping. Relasi antara suara Pak Ganjar dengan suara PDI, P3, Hanura itu linear gitu. Baik, Prof. Eli bagaimana melihat cara masing-masing tadi caleg tadi mengatakan ada yang cara kemudian berbarengan, sinergi, pasang fotonya Bang Andre dengan pasang foto Pak Capres-Cawapresnya, kemudian juga door to door-nya dilakukan. Bagaimana yang efektif sebenarnya? Itu namanya kan manajemen kampanye ya. Manajemen kampanye itu juga bisa dilakukan dengan model-model komunikasi pemasaran politik mereka masing-masing. Tapi yang jelas Mbak Putri, di 2019 itu hasil penelitian dari seluruh lembaga survei mengatakan party ID itu kan rendah banget, 6,8% kalau nggak salah. Berarti ada 92% lebih, 93% lebih itu yang menganggap sebenarnya mereka itu lebih terwakili oleh anggota dewan, jadi bukan oleh partainya. Tapi ketika itu diturunkan dengan bagaimana menilai keterwakilan Anda lewat partai politik, paling tinggi memang PDIP ya 2019, disusul oleh Gerindra, baru Golkar, Demokrat dan seterusnya. Nah ini artinya dari gambaran itu teman-teman yang sekarang menjadi caleg itu sudah bisa membaca kalau party ID-nya rendah berarti yang lebih menonjol itu selama ini yang dipikirkan oleh rakyat itu politisinya. Nah karena politisinya harusnya di 2024 mereka melakukan pola yang sama dengan yang dilakukan oleh caleg-caleg waktu di 2019 sehingga
party ID yang rendah tadi, tapi terwakili oleh politisinya. Ya. Artinya, tadi kan Mas Suyanto ya, Musnanto sudah menyatakan bahwa tentang Pilpres sudah banyak yang bekerja. Betul. Sudah banyak yang bekerja. Jadi intinya mereka memang, saya bilang tadi dari awal, kalau Andre nggak jadi masalah, mau Andre nggak naruh fotonya di samping foto Pak Presiden, orang sudah tahu Andre caleg potensial gitu kan. Mas Yuda juga termasuk Mas Nanto. Artinya mereka-mereka yang di nomor urut yang lain, jangan lupa psikologi pemilih tadi. Saya termasuk beberapa kali pemilihan, saya tuh kadang-kadang malas membaca sampai ke bawah. Bahkan ketika saya sudah selesai mencoblos, teman saya baru telepon, awas ya kalau nggak coblos aku. Terus saya bilang, kenapa kamu nggak bilang dari kemarin? Tadi saya udah selesai nyoblos yang lain, yang nomor urutnya lebih cepat saya baca. Lebih awal, ya. Itulah psikologi pemilih. Sebenarnya pemilih kebanyakan dari hasil penelitian mahasiswa saya itu menyatakan mereka itu lebih menentukan pilihannya tuh 5 menit sebelum masuk ke bilik suara. Jadi memang harus diingatkan tentang diri kita sebagai caleg yang mencalonkan diri, yang saya bilang tadi butuh bercitra. Memang ada di dapil-dapil tertentu mereka itu tidak terkenal, tidak masuk media massa, tapi mereka punya modal sosial, Mbak Putri, sehingga lebih potensial juga untuk dipilih. Mereka merasa langsung terwakili, ini kalau jadi bakalan kami diwakilin bener nih. Sekarang aja misalnya ngopi bareng aja nggak sungkan, meskipun nanti setelah terpilih kan nomor HP mereka ganti juga, misalnya kan gitu. Intinya mereka merasa dekat duluan lah gitu. Baik, Prof. Lely. Nah, kalau tadi kita lihat memang bagaimana pandangan partai-partai politik ini, tiap koalisi yang mengusung masing-masing capres-cawapres, ini kalau yang dari PKB, kemudian dari Gerindra, dari PDIP mungkin ada lebih kemudahan karena memang nomor urut mereka juga sama dengan capres-cawapres yang diusung. Tapi bagaimana kemudian dengan partai-partai lainnya, apakah kemudian juga merasakan kotel efek? Nanti setelah jeda kami juga bawa Anda untuk bisa mendengarkan sebenarnya bagaimana perhatian fokus masyarakat saat ini. Apakah betul-betul aware, apakah betul-betul mengerti nanti akan memilih siapa, caleg siapa di daerah mereka masing-masing, atau memang pikirannya hanya tertuju pada capres-cawapres? Sesaat lagi.